Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Bersama-sama mulialah nama Tuhan. Muliakan Tuhan pagi hari ini. Berkat atasku mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian. Suci
Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus.
Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang, berkati seluruh rombongan yang berangkat ke Israel. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Syaralabayara nalama. Enakayara nalama syande. Enakayara labayara nalama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Katakan amin. Dia Yesus baik. Dia baik. Tuhan saya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Haleluya, amin. Dia oh dia Yesus baik. Amin. Dia Yesus baik. Dia baik. Tuhan saya. Oh dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia haleluya, amin. Dia Yesus baik. Dia baik. Tuhan saya. Oh dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia ora la bayara la bayara la bayara. Ora la bayara la bayara la bayara. Dia baik. Tuhan saya. Kati segutamente oh kati segutamente oh gati segutamente haleluya. Banyak berbahasa roh. Mari banyak berbahasa roh. Syaralabayaralabaya. Banyak berbahasa roh. Syaralabayaralabaya. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan.
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadirat-Mu, haleluya. Biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pada angkat tangan saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku ingin selalu oh, bersekutu dengan, amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Katakan amin. Selamanya.
Tuhan, menari bagi Tuhan, amin. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Oh, menari di hadapan Raja segala raja pagi hari yang luar biasa ini. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku. Ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam puji-pujian, haleluya. Oh, dan ku kan menari, dan ku kan menari, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Yesus, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Katakan biarlah, biarlah rohku menyala-nyala dan layani. Haleluya, biarlah roh alami lawatan Tuhan. Tak ada banyak waktu. Lihatlah dan janganlah kerjaan besar menunggu. Barang siap di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh, biarlah rohku nyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku nyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohku nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak Tuhan, lihatlah dan jangan lalai. Kerjaan besar menunggu, berada siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlalu pada tujuan panggilan surgawi. Oh, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Aku berkati, amin, sepanjang hidupku diberkati, amin. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati, amin. Aku berkati, amin, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku aku diberkati, amin, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati. Doa dalam bahasa roh, enak kaya rala masa kata-kata. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah roh kita menyala-nyala pagi hari ini. Oh, rala-baya, rala-baya. Biarlah roh umatmu menyala-nyala. Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajananmu kendor. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Enak kaya ralamu. Haleluya.
Terima kasih buat jamahanmu, buat lawatanmu. Terima kasih ya Tuhan. Bahasa roh. Kami rindu pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Enak ya Allah, ya Allah. Banyak berbahasa roh, banyak berbahasa roh. Kobarkan karunia-karunia roh yang Tuhan beri. Kobarkan karunia-karunia roh yang Tuhan beri. Mari kobarkan terus karunia-karunia roh yang Tuhan beri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah pulihkan ku pulih. Mari sambut Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah pulih. Angkat tangan, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah pulih. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati khususnya umat-Mu, para peserta yang sedang berangkat ke Israel. Tuhan terima kasih. Sepanjang dalam perjalanan boleh tiba di Israel, Yerusalem, Tuhan semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Dan selama mengikuti wisata rohani, semuanya umat-Mu yang mengikuti diberkati secara luar biasa. Berikan roh haus, roh lapar akan firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Khususnya pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang bergabung di dalam ibadah doa fajar ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dari sorga pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Khususnya yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Khususnya yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Khususnya yang sakit. Adakah Bapak Ibu yang sakit? Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Saudara gereja Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Mereka mengusir setan. Setan-setan pergi. Setan-setan tunduk di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada kuasa Tuhan atasmu di hari yang luar biasa ini. Saudara gereja Tuhan, kita memasuki tahun 2023. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi engkau dan saya memasuki, saudaraku, ini adalah bulan Januari di tahun 2023. Kita, saudaraku, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan pengertian, bukan mengandalkan kepandaian, kepintaran. Tapi, saudaraku, kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penyedia dalam hidup kita. Tuhan itu adalah penyedia yang supernatural. Tuhan itu adalah penyedia yang tak terbatas dalam hidup kita dengan dahsyat dan luar biasa. Khususnya pagi hari ini, adakah saudara yang sedang sakit? Letakkan tangan di bagian yang sakit. Terimalah organ-organ tubuh yang baru.
jantungmu sembuh sehat dalam nama Yesus. Letakkan tangan di bagian yang sakit. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan berdoa pagi hari yang luar biasa ini. Letakkan tangan di bagian yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau dan saya disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit tidak boleh tinggal dalam tubuhmu, karena tubuhmu telah dibeli, tubuhmu telah ditebus, dan tubuhmu telah dijadikan menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada pembebasan. Di mana Roh Allah, maka tanda-tanda mujizat, keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan boleh terjadi di sana. Tuhan, urapi hambamu, urapi kami semua. Balut bungkus pemberitaan firman dengan kuasa darah Yesus. Sementara firman Allah dibagikan, disampaikan, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, haleluya. Tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang supernatural. Tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Gereja Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, gereja Tuhan, bahwa kalau Tuhan menyediakan, Dia akan menyediakan kepada umatnya, saudaraku, justru dari tempat-tempat yang tidak biasa, yang manusia tidak bisa lakukan. Orang hebat, orang kuat tidak sanggup melakukannya. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Yesaya 48 ayat 21. Gereja Tuhan, saudaraku, dari gunung batu Tuhan bisa mengeluarkan air bagi umatnya. Sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan hal yang natural, gereja Tuhan, tetapi ini adalah sesuatu yang supernatural. Sesuatu yang tidak biasa. Tapi itu bisa terjadi. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus. Mereka tidak akan menderita haus Ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Amin. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu. Tuhan membelah gunung batu, Maka memancarlah air. maka memancarlah air. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, berapa banyak saudara percaya yang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, bahwa di tahun 2023, dari tempat-tempat yang tidak biasa, dari tempat-tempat yang tidak mungkin menurut Anda, menurut manusia, saudaraku, adalah mungkin bagi Tuhan untuk mengeluarkan persediaan yang tak terbatas dalam hidupmu secara supranatural. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Dari sumur, saudaraku, orang mendapatkan air dari sumur, orang mendapatkan air dari sungai, orang mendapatkan air dari laut, itu adalah hal yang biasa. Belum pernah terjadi, gereja Tuhan. Saudaraku, siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang sanggup melakukannya? Kalau bukan Tuhan. Tapi ulangi lagi, Yesaya 48 ayat 21. Dari gunung batu, Amin. Tuhan bisa mengeluarkan air, persediaan air kepada umatnya yang jutaan orang itu. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus. Mereka tidak menderita haus Ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. ketika mereka memimpin mereka dari tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tuhan itu membelah gunung batu, lalu memancarlah air. Sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang di luar yang biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Dan itu akan terjadi kepada saya dan saudara. Di tahun 2023, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Banyak orang berpikir, banyak orang berkata bahwa ini adalah tahun yang sulit. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tapi yang saya ingin sampaikan buat saya dan saudara, sesulit apapun keadaan yang Anda akan lewati, sesukar apapun keadaan yang Anda akan lalui, gereja Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan berjanji, Ia akan mengeluarkan air dari gunung batu. Ia akan mengeluarkan air dari bukit batu, maka memancarlah air. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyedia. Dan Dia menyediakan bagiku dan bagimu, justru dari tempat-tempat yang tidak lazim, dari tempat-tempat yang tidak biasa. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka Bapak Ibu gereja Tuhan, poin yang kedua, kalau engkau dan saya ingin mengalami penyediaan Allah yang supernatural, saudara dan saya harus bebas dari spirit ketakutan. Saudara harus terbebas dari segala roh ketakutan. Amin. Saudara gereja Tuhan, roh ketakutan adalah roh perbudakan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kalau engkau dan saya dikuasai
dihantui oleh roh ketakutan. Itu yang membuat mata kita tertutup. Sehingga kita, saudaraku, haleluya, tidak lagi percaya akan penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku mati yang sangat diberkati Tuhan. Roh ketakutan inilah yang membuat orang tidak mau melakukan firman. Roh ketakutan. Saudara gereja Tuhan, kalau Anda lihat dalam kitab Lukas, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Dalam kitab Lukas, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Lukas pasal yang keempat, haleluya, ayat yang ke-25. Lukas 4 ayat yang ke-25. Lukas 4 ayat 25. Haleluya, haleluya. Lukas pasal 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu. Dan aku berkata kepadamu. Dan kataku ini benar. Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan atau janda-janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ketika terjadi bahaya atau krisis yang begitu hebat di Israel. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Tetapi Nabi Elia, Nabi Tuhan, diutus bukan kepada salah satu janda-janda yang sebetulnya membutuhkan presiden Allah yang supernatural itu. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Melainkan kepada seorang janda yang ada di tanah Sidon. Saudaraku, mengapa? Karena gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Karena kalau Tuhan menyuruh mereka, kalau Tuhan menyuruh Elia kepada salah satu janda yang ada di Israel itu, belum tentu ada janda itu yang berani percaya. Ketika Elia berkata, berikan kepadaku dulu. Dengan kata lain, ketika Elia menyuruh mereka untuk menabur di masa yang sulit, belum tentu mereka berani melakukannya. Maka Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, dengarkan suara Tuhan ini. Orang yang menabur dengan air mata, Amin. orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Yang menghalangi orang untuk tidak mau menabur adalah roh ketakutan. Saya berdoa di dalam nama Yesus gereja Tuhan, engkau dan saya yang mendengarkan khotbah ini, engkau tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Tetapi engkau dan saya gereja Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau dikuasai oleh firman yang hidup. Dikuasai oleh firman yang dahsyat. Dikuasai oleh firman yang luar biasa. Gereja Tuhan, mengapa Elia tidak diutus oleh Tuhan kepada salah satu janda yang ada di Israel? Karena saudaraku gereja Tuhan, itu waktunya begitu lama, 3,5 tahun. Tetapi justru Tuhan menyuruh Elia pergi ke tanah Sidon. Mengapa? Karena itu bukan perkara yang mudah. Karena untuk memberi di masa yang sulit, di masa yang sukar, itu bukan perkara yang mudah. Kalau orang dan saya, gereja Tuhan, belum bebas dari spirit ketakutan, saudaraku, tidak mudah untuk menabur. Maka Alkitab berkata, baca Bu Belinda, orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mazmur 124 ayat 5. Mazmur 124 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. pasti pulang dengan sorak-sorai Pasti pulang dengan sorak-sorak. sambil membawa berkas-berkasnya. Gereja Tuhan, pernahkah Anda mengalami masa seperti ini? Engkau dan saya berjalan maju sambil menangis, tapi juga sambil menabur benih. Sambil menangis, tapi juga Anda sambil menabur benih. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Sambil menangis, tapi sambil menabur benih. Gereja Tuhan, enggak mudah buat Abraham. Gereja Tuhan, Ishak berkata, Bapak, di sini ada kayu. Bapak, di sini ada pisau. Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini ada pisau. Mana anak domba untuk dipersembahkan itu? Saudaraku, hati Bapak mana yang tidak nangis untuk mempersembahkan anak kandungnya sendiri? Tapi saudaraku, Abraham lebih taat kepada suara Tuhan. So, gereja Tuhan berkata, Abraham membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan di Gunung Moria.
Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Kalau Abraham takut, gereja Tuhan, haleluya, dia tidak akan berani melakukan suara Tuhan itu. Saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melaksanakan firman Allah yang dia dengar, oleh karena dia belum merdeka dari roh ketakutan. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia kepada salah satu janda yang ada di Israel? Mengapa harus ke tanah Sidon? Jawabannya sederhana, gereja Tuhan, karena itu bukan perkara yang mudah. Tetapi yang menarik, yang luar biasa, besok dia akan mati. Besok dia dan anaknya akan mati. Tetapi saudara gereja Tuhan, bagaimana janda ini, dia berani menabur di masa yang sulit, di masa yang sukar. Maka kita berkata, roti dalam tempayan tidak akan habis. Amen. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Amen. Masalahnya banyak orang Kristen ingin supaya roti dalam tempayannya tidak habis. Ingin rindu supaya roti dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tetapi gereja Tuhan tidak mau menabur di masa yang susah. Tidak mau menabur di masa yang sulit. Gereja Tuhan. Maka saya berulang-ulang sampaikan. Saudaraku, jangan kurangi taburanmu. Amen. Jangan kurangi persembahanmu. Amen. Jangan kurangi, saudaraku, persembahan saudara, taburan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, saya mengkonseling beberapa orang. Dia berkata, betul Pak Pendeta, dulu saya setia persembahan persepuluhan. Tapi semenjak pandemi Pak, saya sudah tidak memberi persepuluhan. Dan hasilnya Bapak Ibu gereja Tuhan, justru malah utang di mana-mana. Tapi saya mendengarkan kesaksian 2, 3, 4 orang. Mereka berkata, Pak Pendeta puji Tuhan, justru saya mengalami terobosan keuangan di masa pandemi. Mengapa? Karena saya percaya. Saya memposisikan diri saya seperti seorang janda yang ada di tanah Sidon itu. Besok dia akan mati, tetapi janda itu percaya. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan yang berkata, berikan kepadaku, baru kepadamu dan kepada anakmu. Janda yang di tanah Sidon itu percaya. Dia belajar memberi sepertiga kepada Elia, sepertiga kepadanya, dan sepertiga kepada anaknya. Hasilnya bukan kematian. Hasilnya bukan kekurangan. Hasilnya adalah roti dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, saudaraku, tema khotbah kita sepanjang tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang supernatural. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat yang sanggup mengeluarkan, saudaraku, perbekalan ilahi kepadamu dan kepadaku justru dari tempat-tempat yang tidak biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, engkau dan saya harus menang dari segala spirit ketakutan. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dan saya sekali lagi harus menang atas roh ketakutan. Mengapa orang saudaraku tidak mau menabur, tidak mau setia persembahan khusus, tidak mau setia persembahan persepuluhan, tidak mau setia persembahan sulung? Saudara, ketakutan. Takut nggak cukup. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, maka ketika firman Allah datang kepadamu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ketika suara Tuhan datang kepadamu, gereja Tuhan, terima itu dengan sukacita. Terima itu dengan iman. Saudara gereja Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Haleluya, amin. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Amin. Lalu berkatalah Elisa. Berkatalah Nabi Tuhan Elisa. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. sesuka tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Gereja Tuhan, ini adalah suara Tuhan. Ini adalah kabar baik bahwa Tuhan mau menyediakan mujizat. Tuhan mau menyediakan kelimpahan atas umat yang sedang mengalami kelaparan yang hebat. Amin. Tapi perhatikan gereja Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Haleluya, haleluya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Amin. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, Tetapi ajudan raja yang menjadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? masakan hal itu mungkin terjadi. Gereja Tuhan, apa yang disampaikan oleh anak muda ini tidak terlepas dari hadis sebelumnya, seorang ibu tega makan anak kandungnya sendiri. Saya ulangi. Apa yang diucapkan oleh
ajudan raja ini tidak terlepas dari peristiwa bagaimana seorang ibu tega makan anak kandungnya sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh ajudan raja ini, saudaraku, itu saudaraku ada hubungannya dengan beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya. Ada peristiwa di mana begitu krisis yang hebat terjadi sampai seorang ibu tega makan anak kandungnya sendiri. Saudara koment yang sangat diberkati Tuhan. Kadang-kadang suara Tuhan datang kepada saya dan saudara. Itu saudaraku, suara Tuhan itu kadang-kadang susah untuk dipercayai. Tapi kalau engkau percaya, hidupmu akan berbahagia. Amin. Saudara koment yang sangat diberkati Tuhan. Suara Tuhan itu, saudaraku, kadang-kadang Bapak Ibu gereja Tuhan, adalah sesuatu yang sulit untuk dipercayai. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan saudaraku, dengan pengertian kita sendiri. Maka oleh karena itu Amsal pasal yang ketiga, yang kelima, Salomo berkata dengan segala hikmatnya, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu. dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Umat Tuhan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara gereja Tuhan, Dia Tuhan. Saya ulangi, Dia Tuhan. Amin. Kalau Dia berfirman, pasti terjadi. Amin. Tuhan berfirman kepada saudaraku, seorang ayah yang sudah lama menunggu anak. Bahkan saudaraku, dia yang minta, tapi dia nggak percaya. Saya ulangi, dia yang minta, tapi nggak percaya. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, istrimu Elizabeth akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus memberikan nama kepadanya Yohanes Pembaptis. Gereja Tuhan Zakaria nggak percaya. Saudaraku, malaikat saudaraku menegaskan ulang bahwa istrimu yang tua itu, Elizabeth itu, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus memberikan nama kepadanya Yohanes Pembaptis. Saudaraku, Zakaria nggak percaya. Saudaraku, malaikat berkata, ya sudah, mulai hari ini kamu akan bisu, tidak bisa berbicara, sampai anakmu Yohanes Pembaptis itu betul-betul lahir. Dan itu terjadi. Mengapa? Karena saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kembali lagi bersandar kepada pengertian diri sendiri. Mungkin saudaraku Zakaria berpikir, bagaimana mungkin, saya kan sudah tua, istriku juga udah tua. Tapi suara Tuhan berkata, istrimu akan melahirkan. Amin. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, sama. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Saudaraku, Nabi Tuhan berkata, besok akan datang kelimpahan. Penyediaan Allah yang tak terbatas akan datang besok. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, ajudan raja yang mengerti apa yang terjadi di kerajaan, saudaraku, paham betul bahwa beberapa hari yang lalu seorang ibu tega makan anak kandungnya sendiri. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, Musa juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam Bilangan pasal 11, haleluya, ayat 18, Tuhan berfirman, Musa, beritahu umatku Israel yang jutaan orang itu, yang jalan kaki saja 600.000 orang, besok semuanya akan makan daging. Bilangan 11 ayat 18. Bilangan 11 ayat yang ke-18. Amin. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. maka kamu akan makan daging. Gereja Tuhan, kalau mereka sedang berada di pasar yang banyak jual daging, saudaraku, mudah untuk melakukannya. Atau kalau mereka, saudaraku, sedang ada, saudaraku, di tempat penjualan ikan, mudah untuk percaya. Tapi bisa bayangkan, saudaraku, ada satu bangsa yang jalan kaki saja jumlahnya 600.000, sedang ada di padang gurun, di mana di padang gurun tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba suara Tuhan berkata, besok semuanya akan makan daging. Amin. Itu, saudaraku, nggak mudah untuk dipercayai. Amin.
Itulah sebabnya dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 Musa berkata. Bilangan 11 ayat 21. Amin. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini bangsa yang ada bersama dengan aku itu berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Bapak Ibu gereja Tuhan, menurut Anda mengapa Musa harus memberitahu jumlah orang kepada Tuhan? Sama aja kayak kita Bapak Ibu. Masa sih Tuhan, tahun ini saya punya rumah, Amin. gaji aja kurang. Amin. Masa sih Tuhan, pernikahanku bisa dipulihkan lagi? Masa sih Tuhan aku bisa menikah, umurku aja udah 40 sekian tahun. Masa sih Tuhan, aku bisa dapat pekerjaan yang luar biasa? Orang saya baru di PHK. Gereja Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kira-kira seperti itulah Musa. Ulang lagi Bilangan pasal 11 ayat 21 dan 22. Bilangan 11 ayat 21 dan 22. Amin. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Bangsa yang ada bersama dengan aku ini 600.000 orang yang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Bapak Ibu gereja Tuhan, ini memang sesuatu yang sulit untuk dipercayai. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu gereja Tuhan, jutaan orang tiap hari makan daging. Itu berapa ton daging yang harus disediakan untuk jutaan orang ini? Maka saudaraku tidak mudah untuk percaya. Bahkan perhatikan ayat 22, Bilangan 11 ayat 22, haleluya. Bilangan 11 ayat 22. Amin. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka? Dapatkah sekian banyak kambing domba lembu sapi disediakan bagi jutaan orang ini? Sehingga mereka dapat mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi jumlah orang yang sebanyak ini? Sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu? Amin. Saudara gereja Tuhan, masakan kuasa Tuhan kurang untuk menyekolahkan anak-anakmu? Amin. Masakan kuasa Tuhan kurang, saudara gereja Tuhan, untuk memelihara hidupmu? Amin. Itulah sebabnya kita berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, dipelihara oleh Bapamu yang ada di sorga. Mengapa Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur? Tetapi gereja Tuhan, mereka tidak mati karena keleleran, mereka tidak mati karena kelaparan. Tetapi mereka, saudaraku, tetap bisa hidup. Amin. Tetap bisa eksis jalan-jalan. Amin. Haleluya, haleluya. Baca Bu Linda, amin. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Gereja Tuhan, kalau napas saja Tuhan beri, Anda bisa bernapas hari ini. Amin. Kalau tubuhmu masih sehat, amin. Masa pakaian Tuhan tidak kasih? Amin. Masa makan dan minum Tuhan tidak sediakan? Amin. Yang terpenting adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu tadi, makan dan minum, pakaian, semuanya itu akan disediakan bagimu. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab berkata gereja Tuhan, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan mencari semuanya itu. Pakaian, minuman, pakaian, semuanya mencari itu. Tetapi engkau dan saya dibuat Tuhan berbeda. Amin. Bisakah Anda melihat perbedaan? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan harus mencarinya.
Tapi anak-anak Tuhan tidak. Anak-anak Tuhan itu disediakan. Saya ulangi, disediakan. Amin. Gereja Tuhan yang lain harus mencarinya. Tapi anak Tuhan disuruhnya, engkau dan saya bukan mencarinya. Engkau dan saya harus mencari Tuhan dulu. Karena waktu engkau mencari Dia, semuanya Tuhan sediakan. Amin. 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 Wah, ini luar biasa. Itulah sebabnya Mazmur 34 ayat 10. Hai orang-orang kudusnya, carilah Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang mencari Tuhan, tidak berkekurangan. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Ayat 35. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda akan merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan Tetapi orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. tidak sesuatu kekurangan. Saudara yang mencari Tuhan, maka Matius 6 ayat 30. Lihat Alkitab saudara. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapak Ibu, jangan sampai engkau dan saya sebagai anak Tuhan tidak pernah mencari Tuhan. Saya ulangi, jangan sampai engkau dan saya sebagai anak Tuhan tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah beribadah, malas baca Alkitab, merasa bisa, merasa mampu, bertobat dalam nama Yesus. Saya ulangi gereja Tuhan. Bangun pagi, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang salah di tahun-tahun sebelumnya, itu harus dirubah. Amin. Kalau engkau dan saya ingin mengalami penyediaan Allah yang supernatural dalam hidup di tahun 2023 ini, Amin. gereja Tuhan, ubah pola hidup Anda. Amin. Ubah apa yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup saudara. Amin. Saudara gereja Tuhan, mencari Tuhan itu harus menjadi urutan nomor 1. Bukan mencari dunia ini. Amin. Bukan mencari makan dan minum. Maka Matius 6 ayat 32. Ulangi lagi Bu Belinda, ini perlu sekali, haleluya. Matius 6 ayat 32. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu, makan, minum, pakaian, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka saudara gereja Tuhan jangan kaget. Ada orang saudaraku, sampai gak ada waktu untuk tidur. Lupakan anak. Hanya untuk mencari sesuap nasi. Saudaraku jangan ikut-ikutan. Jangan tinggalkan keluargamu hanya untuk mencari itu. Bahkan jangan tinggalkan Tuhan hanya untuk mencari itu. Gereja Tuhan, pertama utamakan Tuhan. Yang kedua utamakan keluargamu. Percaya, Anda tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Asal engkau takut akan Tuhan. Amin. Dan gereja Tuhan, engkau takut akan Dia. Amin. Gereja Tuhan ada jaminan engkau dan saya tidak akan pernah berkekurangan dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Maka ayat 33 berkata, Matius 6 ayat 33. Amin. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bagian saya dan saudara di tahun 2023 ini, jadilah bendahara, Amin. bendaharanya Tuhan. Amin. Apa artinya bendahara? Bendahara itu artinya saudaraku, orang yang bisa dipercaya. Untuk memegang saudaraku, khususnya dalam hal keuangan. Saudaraku mati yang sangat diberkati Tuhan, kalau Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai owner, lalu Anda punya karyawan yang tidak bisa dipercaya, khususnya dalam hal bendahara gereja Tuhan, saya yakin Anda akan menggantikan atau mencarikan yang bisa dipercaya. Sama. Itulah sebabnya gereja Tuhan, mengapa di dalam Alkitab ada orang-orang yang sangat diberkati? Sebutlah seperti Raja Daud, sebutlah seperti Abraham, sebutlah seperti Ishak, sebutlah seperti Ayub. Bahkan kita berkata Ayub adalah orang paling kaya di sebelah timur. Abraham diberkati dalam segala hal, Kejadian 24 ayat 1. Ishak kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Karena Ishak diberkati 1.100 kali lipat. Amin.
Mengapa? Atau orang Majus, mengapa orang Majus ketika datang kepada Yesus, saudaraku, membawa emas, kemenyan, dan mur? Mengapa ada orang-orang begitu diberkati Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena mereka menjadikan diri mereka sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan. Saudaraku, maka kita berkata gereja Tuhan, kepada yang punya akan ditambahkan. Amin. Kepada yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil dan diberikan kepada yang punya. Berkali-kali Alkitab menjelaskan, saudaraku, tentang perumpamaan tentang talenta atau perumpamaan tentang uang mina. Tentang talenta, yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 tetap 1. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saya mengkonseling, saudaraku, ada banyak orang yang sebelumnya dulu diberkati secara keuangan, tapi hari ini hancur-hancuran. Mengapa? Suami itu sudah tidak setia dengan istrinya, atau sebaliknya istri nggak setia dengan suaminya. Gereja Tuhan macam diberkati Tuhan. Dengarkan ini. Kesetiaan dalam pernikahan juga sangat menentukan berkat di dalam rumah tangga. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ada orang, saudaraku, dulu mau melayani Tuhan, masih mau membaca Alkitab, masih mau membawa persembahan kepada Tuhan, masih mau menabur. Tapi setelah bertambah kaya, lupakan Tuhan, lupakan pelayanan, lupakan taburan, lupakan persembahan. Hasilnya hancur. Gereja Tuhan, jadilah bendahara-bendaharanya Tuhan di tahun 2023 ini. Itulah sebabnya gereja Tuhan, ada satu ayat dalam Alkitab di mana Paulus, saudaraku, memuji jemaat Filipi dan berkata bahwa jemaat ini adalah jemaat sukacita. Sukacitaku dan mahkotaku. Mengapa Paulus memuji jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi adalah jemaat, saudaraku, yang menjadikan diri mereka sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan. Maka kepada jemaat ini Paulus berkata, Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena ketika Paulus ada di Tesalonika, sedang pelayanan, saudaraku, siapakah yang memperhatikan Paulus? Siapakah yang membantu atau mendukung perluasan kerajaan Allah dalam yang saudaraku melalui Rasul Paulus? Ya, jemaat Filipi. Anda lihat, baca Bu Belinda. Paulus berkata, ketika aku ada di Tesalonika, bagaimana jemaat Filipi ini, saudaraku, menjadi bendahara yang baik. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus untuk perluasan misi, perluasan kerajaan Allah. Dalam kitab Filipi pasal yang 4, haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-16. Filipi 4:16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Paulus berkata, waktu aku ada di Tesalonika, jemaat ini, saudara, jemaat Filipi memberikan taburan, memberikan bantuan kepada Rasul Paulus. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Tetapi Paulus berkata, yang kutamakan bukanlah pemberianmu itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. melainkan buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Ternyata gereja Tuhan, ini perlu sekali. Setiap kali engkau dan saya mengambil benihmu, engkau dan saya membawa persembahanmu atau taburanmu kepada pekerjaan Tuhan, atau kepada gereja lokal di mana Anda dan saya dibesarkan, atau Anda dan saya diajar, atau di mana Anda digembalakan Tuhan, gereja Tuhan, itu adalah akses di mana penyediaan Allah yang supernatural akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Gereja Tuhan, lahirnya gereja-gereja besar itu tidak terlepas dari adanya anak-anak Tuhan yang menjadi bendahara yang baik. Saya ulangi, gereja Tuhan, lahirnya gereja-gereja besar, terjadinya perluasan kerajaan Allah dimanapun juga, tidak terlepas di sana ada anak-anak Tuhan yang ambil bagian untuk menabur benihnya, menaruh persembahannya, menaruh keuangannya di sana untuk perluasan kerajaan Allah. Salah satunya adalah jemaat di Filipi. Ulangi lagi, Filipi pasal yang keempat. Bagaimana Paulus memuji jemaat di Filipi karena mereka adalah bendahara yang baik. Mereka adalah penabur yang baik. Haleluya, amin. Filipi 4 ayat yang ke-16. Filipi 4:16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Paulus berkata, waktu aku ada di Tesalonika, kamu telah 1 kali dan 2 kali. Lanjutkan terus, haleluya.
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberianmu itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Amin. Lanjutkan terus, haleluya, haleluya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, Kini aku telah menerima semua yang perlu yang daripadamu, malahan lebih daripada itu. malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, Aku berkelimpahan. karena aku menerima kirimanmu dari Epafroditus, Bagaimana gereja Tuhan, jemaat Filipi, saudaraku, mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan saudaraku, pemberian itu, taburan itu dibawa oleh seorang anak Tuhan yang bernama Epafroditus. suatu persembahan yang harum, Dan saudaraku, Paulus berkata, ternyata taburan itu, persembahan itu adalah, saudaraku, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. korban yang disukai, dan korban yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, saya percaya, Bapak Ibu yang mengikuti doa fajar ini, saya percaya, Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan untuk, saudaraku, perluasan kerajaan Allah. Saudaraku, saya bersyukur, saudaraku, melalui doa fajar ini dan mesbah malam, Tuhan, saudaraku, haleluya, mengirimkan orang-orang yang, saudaraku, mau ambil bagian untuk perluasan kerajaan Allah. Saya percaya gereja Tuhan, khususnya saudara yang sudah ambil bagian, saya percaya, saudaraku, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya percaya bahwa taburanmu di tahun-tahun sebelumnya, bahkan memasuki di tahun 2023 ini, taburanmu akan memperbesar keuntungan dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu secara supernatural. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya tema khotbah sepanjang tahun 2023 adalah tahun penyediaan yang supernatural. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Justru Tuhan akan menyediakan perbekalan ilahi justru dari tempat-tempat yang tidak biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Contoh Bapak Ibu gereja Tuhan, kalau situasi lagi baik, lalu Anda panen, itu hal yang biasa. Kalau ikan lagi rame, ikan di mana-mana rame, lalu perahu penuh dengan ikan, itu hal yang biasa. Mujizatnya dari mana? Nggak perlu mujizat, ya memang ikan lagi banyak. Tapi perhatikan gereja Tuhan, semua perahu kosong, memang tidak ada ikan. Tapi saudaraku, firman datang kepada Simon Petrus, Simon, tolakkan perahumu, tebarkan jalamu. Gereja Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba 2 perahunya penuh. Mengapa? Karena Tuhan adalah penyedia yang super natural. Saya percaya inilah waktunya perahu-perahumu akan penuh. Saudaraku, ini adalah tahun penyediaan Allah yang supernatural. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, engkau dan saya, gereja Tuhan, belum mengalami penyediaan Allah yang tak terbatas ini. Saudaraku, engkau dan saya harus berdoa dan berkata, Tuhan, aku rindu. Aku rindu mengalami seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Seperti yang dialami oleh janda di Sarpat itu. Seperti yang dialami oleh Elia. Di mana, saudaraku, pagi dan petang ada burung-burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan daging dan roti kepada Elia. Saya mau tanya Bapak Ibu sebelum saya menutup khotbah ini, berapa banyak saudara percaya di tahun 2023 ini bahwa engkau dan saya akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural, yang tidak biasa, yang saudaraku di luar yang natural akan terjadi dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam karirmu, dalam pelayananmu secara luar biasa. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Naikkan pujian, saudaraku, haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi. Haleluya, di dalam Yesus. Mari angkat tangan saudara, katakan Allahku, haleluya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut
Tuhan yang tidak biasa. Alami penyediaan Allah yang supernatural. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan hatiku, pulihkan jiwaku, amin. Mujizat masih ada. Oh, sungguh ku percaya, amin. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Aku percaya, mari angkat tangan saudara. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, amin. Puji ku sembah. Angkat tangan tinggi-tinggi, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Berkati keluarga Baju Giman Situmorang, keluarga berkati Ibu Silvina Sirait, Rafael Renata Rabino, amin. Kemurahan selalu, amin. Ku puji, ku sembah. Berkati Daniel Lili dari Surabaya, aku percaya. Berkati Niko Sirait, berkati Bu Ira, berkati Bu Damita, berkati Bu Herlinda Simbolon, haleluya. Madalena Barus, haleluya. Bu Reasi dari Kalimantan, amin. Oh, angkat tanganmu, aku percaya. Johan Kristri berkati, amin. Pak Kris Lumi, Bu Mercy Hana diberkati. Pak Saibun Sirait, Rumondang Marpaung, amin. Ibu Ros Marpaung, haleluya. Oh, berkati Bu Stefani dari Batam, haleluya. Ku puji, ku sembah. Angkat tangan, aku percaya. Marilah Sarumaha diberkati, amin. Berkati Bulis, berkati Pak Damai, haleluya. Lili Nugraningsi, Grace Dabing diberkati berlimpah-limpah, haleluya, haleluya, amin. Kebajikan, kemurahan selalu. Berkati Pak Manulang, berkati Buti Onar, diberkati dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya, amin. Berkati Julia Lucy Koasang diberkati, haleluya. Berkati Sam David, Fariska diberkati, haleluya, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, amin. Ku puji. Berkati Herlina Manau, lambaikan tangan, aku percaya. Berkati Bu Enita Sebayang, amin. Berkat-Mu atasku, amin. Berkati Bu Lamia, berkati Bu Hermina Saragi, berkati Bu Neti Rositan Panjaitan, Bu Neti Panjaitan, amin. Ku puji, ku sembah. Berkati Melin Sihaan, berkati Ibu Ara di Sihaan, amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji,
tangan saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah penyediaan Allah yang supernatural. Terimalah penyediaan Tuhan yang tak terbatas dalam hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan aku kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin, 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 amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, gereja Tuhan, dukung dalam doa. Saudaraku, hari ini umat Tuhan, ya, kita berdoa supaya para peserta yang berangkat ke Israel, saudaraku, selama 9 hari, semuanya dijagai oleh Tuhan, disertai Tuhan, selama di Israel dan boleh kembali tiba ke Indonesia, diberkati secara luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, kita juga ada wisata rohani, tanggal 28 Juni 2023. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, tanggal 28 Juni 2023, silakan bergabung. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tanggal 28 Juni 2023. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung untuk wisata rohani, gereja Tuhan, silakan WA kami di 0813 22 22 3657. 0813 2-nya 4 kali 3657. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, jangan lupa setiap malam kita ada misbah malam jam 8 sampai jam 10. Setiap hari Kamis ada ibadah untuk tunas remaja jam 5 sore. Dan setiap hari Sabtu, saudaraku, ada ibadah untuk dewasa muda. Saya percaya Bapak Ibu umat Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi, haleluya. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Alami tahun 2023 adalah tahun penyediaan yang supernatural dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Shalom, 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 shalom. Amin, 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 amin. Haleluya.